Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Percaya kepada kata-kata Yesus yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 4 ayat 50 dan 51. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masuk di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan pada hari ini, penulis Injil Yohanes menceritakan perjalanan Yesus dari Samaria ke Galilea. Dikatakan bahwa setelah 2 hari tinggal di Samaria, Yesus berangkat melanjutkan perjalanan dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Yesus membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepada Yesus, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Mendengar permintaan pegawai istana itu, Yesus berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Saudara-saudari terkasih, pegawai istana tidak mudah berputus asa, sebab dia memiliki kepercayaan yang sangat kuat kepada Yesus. Dan dalam persoalan besar, di mana anaknya sedang sekarat, Yesus menjadi satu-satunya tempat dia bersandar dan berharap. Oleh karena itu, pegawai istana itu berkata lagi kepada Yesus, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Pegawai istana bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara-saudari terkasih,
Pegawai istana itu sungguh-sungguh percaya, tidak hanya dengan pribadi Yesus, tetapi juga dengan kata-kata yang Yesus ucapkan. Oleh karena itu, pada saat Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup," pegawai istana itu langsung pulang ke rumahnya tanpa berpikir panjang, berliku-liku, atau pikiran yang macam-macam. Pegawai istana itu juga tidak ragu-ragu untuk mempercayai sepenuhnya perkataan Yesus. Bisa jadi sikap ini juga dibentuk dari keberadaan dan kehidupan orang itu sebagai pegawai istana. Sebagai pegawai istana, tentu dia sudah terbiasa disuruh dan selalu patuh dengan perintah atasannya. Dan yang pasti dia juga percaya dengan atasan atau pimpinannya. Dengan demikian, pegawai istana itu tidak mengalami kesulitan ketika dia meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Sebab pada saat meminta bantuan Yesus, pegawai istana itu sudah menempatkan Tuhan Yesus sebagai atasan, pemimpin, atau bosnya. Sementara dia sendiri adalah bawahan yang siap melakukan apa saja yang Yesus katakan dan perintahkan kepadanya. Dengan bersikap demikian, kuasa dan kebaikan Allah dapat bekerja dengan lebih mudah. Saudara-saudari terkasih, sikap percaya pada perkataan Yesus yang ditunjukkan pegawai istana menjadi bahan permenungan bagi umat Katolik di zaman yang semakin canggih. Dulu, kalau kita mengirim uang dari satu kota ke kota lain, atau dari satu pulau ke pulau lain, akan memakan waktu lama, sampai berbulan-bulan. Kini berubah pesat. Ketika bank, kantor pos, atau jasa pengiriman tersambung satu sama lain, uang bisa kita kirim dalam hitungan detik. Maka, kalau ada saudara kita membutuhkan uang yang sangat mendesak dan kita bisa membantunya, saat itu juga uang bisa kita kirim dalam hitungan menit atau detik. Namun, kita banyak lupa dan tidak tahu bahwa semua yang canggih itu buatan manusia. Ada lagi yang paling canggih, yakni buatan tangan Allah. Karena itu, tindakan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana dari jarak jauh dan kesembuhan terjadi saat itu juga adalah sebuah bukti bahwa Allah jauh lebih canggih dari apa yang kita miliki saat ini, bahkan di masa yang akan datang. Apakah kita menyadari dan tahu bahwa Allah lebih canggih dari apapun yang ada saat ini? Asalkan kita percaya dengan perkataan Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membuktikan bahwa kuasa-Mu jauh lebih canggih dari apapun yang ada di dunia ini dengan menyembuhkan anak pegawai istana dari jarak jauh, dan seketika itu anaknya sembuh karena dia percaya kepada perkataan-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.